Buktinya Tuhan itu satu, yaitu teraturnya langit dan bumi kehidupan ini. Berarti kan tidak enek pertengkaran antara Tuhan satu dengan Tuhan yang lain. Berarti Tuhan itu hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksud dengan iman kepada Allah. Itu iman pada malaikat. Bahwa malaikat itu makhluk Allah yang mulia, yang tidak sama dengan kita, yang selalu mengerjakan apapun yang diperintahkan Allah dan tidak pernah durhaka kepada Allah. Sehingga jika manusia memiliki sifat seperti sifatnya malaikat, maka tidak ada kedurhakaan yang dilakukan manusia. Di mana akan seperti sifatnya malaikat kapan? Di saat nafsunya bisa dikalahkan oleh akalnya. Di saat akalnya mendominasi nafsunya. Tapi kalau nafsunya mendominasi akalnya, maka jadilah manusia yang derajatnya rendah sebagaimana derajatnya binatang. Bagaimana yang dimaksud iman pada kitab Allah? Iku i'tiqadu annaha, niyakini sak temene kutub iku kalamullahi, kalame Allah al-azaliyu kang bangsa azali. Kitab-kitab Allah itu adalah ucapan Allah al-azali yang dulu datangnya sebelum adanya alam semesta. Jadi sudah ada Al-Quran misalkan, ini sudah ada sebelum peristiwa-peristiwa terjadi yang dikomentari oleh Al-Quran. Lebih duluan akibatnya daripada sebabnya. Bukan sebab kemudian menimbulkan akibat, tapi akibat kemudian dibarengi dengan sebab. Karena sebelum ada peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan kemudian turun ayat, ayat itu sudah ada sebelum peristiwanya ada. Berarti peristiwa itu disesuaikan dengan ayat Al-Quran yang sudah dibuat oleh Allah, yang sudah dirancang oleh Allah sesuai dengan peristiwa yang ada. Apa yang dimaksud dengan iman kelawan pura-pura utusan? Iku i'tiqadu annallaha, yakin sak temene Gusti Allah ku arsalahum, ngutus sapa Allah ing rusul ilal khalqi maring makhluk. Meyakini sungguhnya Allah mengutus utusan untuk makhluk, untuk orang-orang yang diutus, orang-orang yang didakwai. Wa nazahum lan bersihake sapa Allah ing rusul ngan kulli wasmatin wa naqsin. Tidak ada perbuatan dosa yang dilakukan oleh utusan-utusan Allah, oleh para nabi, baik kecil maupun besar. Qabla nubuwatin dalam saat durunge dadi nabi, wa ba'dan lan dalam sausi nubuwah, baik sebelum diangkat jadi nabi maupun setelahnya. Yaumul akhir itu apa? Minal maut ila akhiri ma yaqau. Mal mauti nyatane saking mati ila akhiri ma tumeka maring akhire barang yaqau ngantumi apa mah. Mulai dari kematian itu masuk nenggone yaumul akhir. Kita mati, kita masuk ke alam barzah, menunggu datangnya hari kiamat, sampai pada akhirnya nanti kiamat datang, kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, semua orang dibangkitkan dari kubur, kumpul di mahsyar, kemudian dihisab, ditimbang amalnya, menerima buku amal, melewati jembatan di atas neraka, apakah selamat atau tidak, itu akan terus kita alami. Piye pengertiane iman nenggene qada qadar? Iku i'tiqadu annama, ngiyakini sak temene barang qadarahu kang nakdirake ing masapa Allah Gusti Allah Ta'ala kalim luhur sapa Allah fil azali dalam zaman azali. Iku labuda wajib apa min wuku'ihi tumibanima. Harus meyakini apa yang sudah ditakdirkan Allah di zaman azali, yang ditetapkan di Lauhul Mahfuz itu pasti terjadi. Maknal iman billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulih. Maknal imani utai kiku mertelaake maknane iman billahi kelawan Gusti Allah, iman kepada Allah, wa malaikatihi lan pira-pira malaikate Allah, wa kutubi lan pira-pira kitabe Allah, wa rusulan pira-pira utusan Allah. Apa arti iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, utusannya ini loh. Sing rukun iman nek 6 iki lho. Piye pengertiane?
Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarihi. Apa arti dari itu semua? Kita harus tahu rukun iman 6 maknane kudu ngerti. Kudu ngerti. Wa'lam murwa sapa sira anal imana stune iman bil iklan Gusti Allah. Yang dimaksud dengan iman kepada Allah iku i'tiqadu annahu nekotake stune kelakuan sekutune Allah, nekotake ngiyakinake stune Allah iku wahidun dat kang siji. La nadhira ora ana kang madani iku maujud lahu maring Allah fi dzatihi dalam dzati Allah wa sifati lan pura-pura sifati Allah. Allah zat yang maha esa, tidak ada yang menyamai dengan Allah dalam zat dan sifatnya. Jadi hanya Allah yang Tuhan, selain Allah itu tidak Tuhan, bukanlah Tuhan. La syarika, ora ana kang nyekutoni ku maujud lahu maring Allah fil uluhiyatin dalam sifat bangsa kepengiranan, dan tidak ada yang mensekutuinya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyamai Allah sama sekali. Tidak ada yang mensekutunya. Tuhan itu hanya satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Andai kanda Tuhan selain Allah, hidup ini tidak akan bisa teratur, karena memiliki satu Tuhan dengan Tuhan yang lainnya memiliki pandangan yang berbeda. Buktinya Tuhan itu satu, yaitu teraturnya langit dan bumi kehidupan ini. Berarti kan tidak enek pertengkaran antara Tuhan satu dengan Tuhan yang lain. Berarti Tuhan itu hanya satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud dengan iman kepada Allah. Yaumul akhir itu apa? Minal maut ila akhiri ma yaqau. Mal mauti nyatane saking mati ila akhiri ma tumeka maring akhiri barang yaqau ngantumi apa mah. Mulai dari kematian. Itu masuk nang gone yaumul akhir. Kita mati, kita masuk ke alam barzah, menunggu datangnya hari kiamat, sampai pada akhirnya nanti kiamat datang, kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, semua orang dibangkitkan dari kubur, kumpul di mahsyar, kemudian dihisab, ditimbang amalnya, menerima buku amal, melewati jembatan di atas neraka, apakah selamat atau tidak, itu akan terus kita alami. Wa ya'ti uluhiyah ku istiqaqul ibadati, ngekai dan sembah. Yang dimaksud dengan uluhiyah yaitu istiqaqul ibadah, ngekai dan sembah, yang berhak untuk ditaati. Ibadah itu menyembah artinya mentaati. Wa ana setune Allah ku qadimun dat kang dingin, la ibtidarana kawitan ku maujud liwujudihi maring wujudi Allah. Allah niku dingin tanpa kawitan. Allah itu sebelum adanya alam semesta sudah ada Allah. Terus adanya Allah itu dimulai dari apa? Ya ada, tidak dimulai dari tiada. Makanya dingin tanpa kawitan. Yang namanya dahulu itu biasanya ada permulaannya. Dimulai dari tidak ada kemudian menjadi ada. Tapi Allah tidak seperti makhluk yang asalnya tiada kemudian ada. Allah itu ada dan tidak dimulai dari tiada. Karena Allah Tuhan bukanlah makhluk. Segala ibtida'a biwujudi wa bakin lan kang langgeng la intihaa ora ana pungkasan kumujud li abadiyati maring sifat langgenge Allah. Dingin tanpa kawitan, akhir tanpa pungkasan. Ya, jadi berakhir namun tidak pungkasan. Yurana akhiran berarti, ngoten. Ya, seperti itu. Berbeda dengan makhluk. Ada permulaan, ada akhiran. Ada pertemuan, ada perpisahan. Wabil malaikah lan kelawan biro-biro malaikat. Arti dari iman pada malaikat iku i'tiqadu annahum, ngiyakini sak temene malaikat kumukramuna pira-pira kang den mulyakake kabeh. Malaikat hamba Allah yang dimuliakan. Layak suna ora padha duraka sa malaikat Allah ing Gusti Allah ma ing barang-barang
amarahum kang perintah sapa Allah ing malaikat. Apapun yang diperintahkan Allah selalu dikerjakan. Wa yaf'alu lan padha nglakoni malaikat ma ing barang-barang. Yuk maruna kang den perintahake malaikat ing ma. Shadiquna kang teman-teman kabeh dadi ndak ngapusi, ndak bohong fima ing dalem barang. Baru kang padha cerita-cerita malaikat iklan ma. Apapun yang disampaikan itu benar. Bukan suatu dusta atau kebohongan. Itu iman pada malaikat. Bahwa malaikat itu makhluk Allah yang mulia, yang tidak sama dengan kita, yang selalu mengerjakan apapun yang diperintahkan Allah dan tidak pernah durhaka kepada Allah. Sehingga jika manusia memiliki sifat seperti sifatnya malaikat, maka tidak ada kedurhakaan yang dilakukan manusia. Di mana akan seperti sifatnya malaikat kapan? Di saat nafsunya bisa dikalahkan oleh akalnya. Di saat akalnya mendominasi nafsunya. Tapi kalau nafsunya mendominasi akalnya, maka jadilah manusia yang derajatnya rendah sebagaimana derajatnya binatang. Karena binatang ada nafsu tidak punya akal. Malaikat tidak punya nafsu. Manusia punya nafsu, punya akal. Makanya harus kita jaga dengan baik. Ada niat yang kuat dalam hati untuk tidak durhaka kepada Allah sekecil apapun. Wabil kutubi lan kelawan biro-biro kitab Allah. Bagaimana yang dimaksud iman pada kitab Allah iku i'tiqadu annaha. Niyakini sak temene kutub iku kalamullahi kalame Allah al-azali kang bangsa azali. Kitab-kitab Allah itu adalah ucapan Allah al-azali yang dulu datangnya sebelum adanya alam semesta. Jadi sudah ada Al-Quran misalkan. Ini sudah ada sebelum peristiwa-peristiwa terjadi yang dikomentari oleh Al-Quran. Maka seringkali kita pakai istilah lebih duluan akibatnya daripada sebabnya. Bukan sebab kemudian menimbulkan akibat, tapi akibat kemudian dibarengi dengan sebab. Karena sebelum ada peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan kemudian turun ayat, ayat itu sudah ada sebelum peristiwanya ada. Berarti peristiwa itu disesuaikan dengan ayat Al-Quran yang sudah dibuat oleh Allah, yang sudah dirancang oleh Allah sesuai dengan peristiwa yang ada. Hidup ini ngoten. Zaman judune sapa wis enek ketentuane, rezekine akeh didik enek ketentuane. Lek mang rezekine akeh nggih dilalai obah sak obah metu asile nggih, nyambut gawene gampang. Kalau rezekine sithik nyambut gawene ra tau leren, belas ra duwe duit, tambah akeh utange. Kan enek kan. Wonge teko renek. Wis ngoten niku wis kabeh garek nglakoni. Al-Qaimu bidzati al-Qaimu kang jumeneng bidzati lan dzati Allah al-Munazzahu kang den bersihake al-hurufi saking pura-pura huruf wasauti lan swara. Nah, kalamullah itu kitab-kitab Allah itu kalau kita melihat pada kalamnya Allah itu tidak ada huruf dan ada suara. Huruf dan suara itu makhluk soalnya. Al-Quran ditulis dengan bahasa Arab atau turun dengan bahasa Arab ini untuk menyesuaikan agar bisa memahami makhluknya. Hamba Allah ini agar bisa paham. Sebenarnya kalamullah tidak berhuruf, tidak bersuara. Wa anna kullama tadammanathu haqqun wa anna mastune wa anna kullama stune saben-saben barang tadammanathu kang mengku kang amat apa kalamullah atau apa kitab ingma iku hakun hak. Semua yang ada dalam kitab-kitab Allah itu hak, benar semuanya. Misalkan kitab yang orisinil ya, kitab yang asli yang diturunkan Allah kepada para nabinya itu hak.
kitab Taurat, Injil, Zabur ya, yang tidak mengalami perubahan ya. Al-Quran ya, di mana Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga Al-Quran, sehingga tidak terjadi perubahan-perubahan. Apa yang ada dalam Al-Quran hak semuanya. Makanya kita harus seringkali membaca Al-Quran dan memahami artinya biar tumbuh keyakinan. Kalau Allah sudah menyampaikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib, memang yang terjadi seperti itu. Wong Allah yang sudah berfirman kan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan dimudahkan urusannya dan berikan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Kalau bertakwa jangan ragu, memang Allah akan memberikan kemudahan dalam segala urusan dan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Kok ternyata kita tidak mendapatkan yang dijanjikan Allah, jangan salahkan Allah, tapi salahkan kita yang sebenarnya memang belum bertakwa kepada Allah. Wis cukup gondeli Quran niku urip enak. Sing gondeli Quran niku nglakoni apa sing dawuhne Gusti Allah teng Al-Qur'an ngoten. Jangan sekedar dianggap janji-janji semata, bukan, janji yang memang benar-benar ditepati. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan mengingkari janjinya. Wa anna Allah ta'ala anzalu ala ba'di rusulihi. Wa anna Allah stune Gusti Allah iku angzalaha nurunake sapa Allah ing kutub ala ba'di rusulihi ngatas setengah pira-pira utusane Allah. Bi al-fatin lan pira-pira lafat hadisatin kang anyar. Bi al-wahin dalam pira-pira papan. Wa ala sinlasanil malaki utawa ing atase lisane malaikat. Jadi sungguhnya Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada sebagian utusannya dengan lafaz yang baru. Jadi kalamullah yang disampaikan itu kalam yang sesuai dengan kemampuan manusia. Cara kalamullah piyambak yang sebenarnya tidak seperti yang tertulis dalam kitab-kitab tersebut. Kitab Taurat misalkan diturunkan dalam bentuk papan misal. Sudah tertulis dalam papan. Diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Tidak seperti Al-Quran diturunkan melalui wahyu yang datangnya dari malaikat Jibril, perantara malaikat Jibril yang menurunkan wahyu. Taurat beda. Nanti Nabi Musa melakukan munajat selama 40 hari, pulang mendapatkan kitab Taurat. Sudah dalam bentuk lembaran-lembaran papan yang datangnya dari Allah. Langsung seperti itu. Kalimat-kalimat yang ada di situ, kalimat yang disesuaikan dengan kemampuan manusia, bukan kalimat aslinya Allah. Jadi kalau Allah itu kalamnya tidak sama dengan kalamnya manusia. Namun yang disampaikan dalam kitab-kitab itu kalam atau ucapan yang bisa difahami oleh manusia. Wabir rusul, apa yang dimaksud dengan iman kelawan pura-pura utusan? Iku i'tiqadu annallaha, yakin sak temene Gusti Allah ku arsalahum ngutus sapa Allah ing rusul ilal khalqi maring makhluk. Meyakini sungguhnya Allah mengutus utusan untuk makhluk, untuk orang-orang yang diutus, orang-orang yang didakwai. Wa nazahum lan bersihake sapa Allah ing rusul ngan kulli wasmatin wa naqsin. Lan bersihake sapa Allah ing rusul dan bersihake min kulli wahimatin, saking saben-saben cacat. Wa naqsin lan kurang. Nanti tidak ada hal yang buruk yang dialami oleh Rasul. Fahum maqatawi rusul iku maksumun. Nah ini den reksa-reksa kabeh. Reksane iku dijaga. Minas sahairi saking pura-pura dosa cilik wal kabailan pura-pura dosa gede. Tidak ada perbuatan dosa yang dilakukan oleh utusan-utusan Allah, oleh para nabi, baik kecil maupun besar.
qabla nubuwatin dalam sadurunge dadi nabi, wa ba'dan lan ing dalam sakwise nubuwah. Baik sebelum diangkat jadi nabi maupun setelahnya. Seperti itu Allah menghendaki manusia, padahal tadi kita sampaikan punya nafsu, punya akal. Tapi kalau Allah menghendaki manusia itu tidak berbuat dosa sama sekali, maka mampu mengalahkan nafsunya. Tidak berbuat dosa loh. Sekalipun tidak pernah Nabi berbuat dosa. Ngapusi sepisannya ora pernah. Saman mimpi oleh ngapusi. Ora kena dihitung ya. Subhanallah, kuasane Gusti Allah kados ngoten. Padahal Nabi dan Rasul sama-sama manusia seperti kita kan. Luwe, yo ngantuk, yo dudulan, yo apa kan ngoten to. Tapi tidak ada dosa satupun, baik yang kecil maupun besar, yang dilakukan Nabi, baik sebelum jadi Nabi maupun setelahnya jadi Nabi. Tidak pernah berbuat dosa. Sekalipun Nabi Adam yang tidak melakukan dosa. Wah, Nabi Adam melakoni salah akhirnya diturunkan dari langit. Ya tidak seperti itu. Diturunkan dari surga, tidak seperti itu. Itu semua memang dikehendaki oleh Allah, karena Nabi Adam akan dijadikan khalifah di muka bumi, sehingga ada sesuatu yang terjadi yang merupakan kehendak Allah, dan Nabi Adam tidaklah melakukan kesalahan karena maksum. Ikhwatu Yusuf, saudara-saudara Yusuf yang masukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, itu juga tidak melakukan suatu hal yang dosa ya. Karena perintah Allah terjadi semacam itu. Karena semua saudara Nabi Yusuf itu jadi nabi semuanya. Semuanya jadi nabi. Namanya nabi maksum kan. Baik sebelum jadi nabi maupun setelah jadi nabi sudah dijaga oleh Allah dari segala perbuatan dosa. Bukan hanya yang dosa besar, dosa kecil pun dijaga. Makanya kita harus memahami, jangan kita samakan dengan kita. Kalau kita pernah berbuat dosa, kemudian kita bisa menghindarinya setelahnya, itu namanya kita mahfud, dijaga dari dosa. Artinya kalau memang kita berbuat dosa, kemudian kita bertobat pada Allah, dosa kita diampuni. Setelah itu kita tidak melakukan dosa lagi, berarti kita dijaga oleh Allah. Bedanya kalau Nabi tidak pernah berbuat dosa, kalau wali pernah berbuat dosa, hanya saja dosanya ditobati sehingga mendapatkan ampunan dan tidak melakukan dosa lagi. Untuk wali istilahnya mahfud, untuk Nabi istilahnya maksum. Apa bedanya maksum dengan mahfud? Kalau maksum sama sekali tidak melakukan dosa. Kalau mahfud, dosa pernah dilakukan, hanya saja mendapatkan ampunan dengan adanya tobat yang dilakukan. Yang berikutnya, wabil yaumil akhir, iman nenggone hari akhir. Wabil yaumil akhirnya kelawan dino akhir, wa yaumul akhir. Yaumul akhir itu apa? Minal maut ila akhiri ma yaqau. Mal mauti nyatane saking mati, ila akhiri ma tumeka maring akhiri barang yaqau ngantumi bawa pemah. Mulai dari kematian itu masuk nenggone yaumul akhir. Kita mati, kita masuk ke alam barzah, menunggu datangnya hari kiamat, sampai pada akhirnya nanti kiamat datang, kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, semua orang dibangkitkan dari kubur, kumpul di mahsyar, kemudian dihisab, ditimbang amalnya, menerima buku amal, melewati jembatan di atas neraka, apakah selamat atau tidak, itu akan terus kita alami. Jadi hari akhir dimulai dari kematian sampai kapan? Tidak terhingga. Sehingga kehidupan di akhirat itu kehidupan yang selamanya, bukan kehidupan yang sementara. Dengan kehidupan dunia ini kehidupan yang sementara. Makanya yang selamanya harus lebih kita utamakan dibandingkan dengan yang sementara. Jangan sampai gara-gara untuk mengejar yang sementara
kita kehilangan kesempatan bahagia untuk selamanya. Jadi orang mati hakikatnya yang mati hanyalah jasad, sedangkan ruhnya tidaklah mati. Sehingga orang tetap hidup dengan ruhnya walaupun jasadnya mati. Nanti setelah bangkit dari kubur, ruhnya dikembalikan ke jasad, jasadnya utuh lagi. I'tiqadu wujudihi, nekotake wujude yaumul akhir. Wamalan barang istamala kang mengku apa ma'ali ngatasi yaumul akhir. Meyakini tentang hari akhir dan apa yang termuat di dalamnya. Apa termasuk min su'alil malakaini. Saking nyatane saking pitakone malaikat luru. Ada malaikat mungkar nakir yang akan bertanya tentang siapa Tuhan kita, marrobuka, waman nabiyuka, wamadinuka. Saat terus ini kan, wama imamuka. Itu pasti akan terjadi kalau kita mati. Baik kita mati dimakan binatang atau dikubur, semuanya sama. Akan mendapatkan pertanyaan malaikat mungkar nakir. Itu yang akan kita alami ya. Wa na'imil qabri, yakin percaya adanya nikmat kubur. Wa adabihi lan siksa kubur. Ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Kalau matinya kita hari ini, ya kita hari ini dirawat jenazah kita dimasukkan ke liang lahat, ya langsung mendapatkan antara nikmat atau siksa kubur. Bagaimana kalau terjadi yang terjadi siksa kubur? Tidak bisa kita bayangkan. Kenapa terjadi semacam itu? Karena kita tidak mempersiapkan bekal untuk menghadap pada Allah. Sibuk mengumpulkan dunia, tidak sempat beribadah, beramal sholih. Akhirnya mendapat siksa kubur dan kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bayangkan ya, itu pasti ada antara nikmat dengan siksa kubur. Wal ba'thi, lantangi saking kubur, dihidupkan lagi. Wal jazai lan piwalesi amal, akan dibalas amal kita. Harus yakin nih. Wal hisabi lan hisab, perhitungan amal. Wal mizan lan timbangan amal. Wasirati lan sirat, jembatan di atas neraka wat sing manggon neng dhuwure neraka. Sing ngesore niku sudah siap. Kalalip niku kayak tumbak yang kayak seperti gantol, gantol atau pancing, sing melengkung, sing lincip, siap untuk menerima, siap untuk menyambut orang yang jatuh dari jembatan itu. Ditangkap dengan niku wau nggih, besi-besi yang besar yang tajam-tajam niku. Wal jannati lan swarga wa neraka. Ada surga dan neraka. Kalau tidak di surga ya di neraka. Hanya dua ini kemungkinan yang akan terjadi pada kita. Dan kita tidak boleh mengabaikan hal ini. Lah wis nasibin neraka piye neh, jangan gitu ya. Ada upaya yang kita lakukan agar kita selamat dari neraka. Tapi neraka niku ora penak. Ndak benar. Ora kok dibayang nih koncone akeh, ayu-ayu, ganteng-ganteng. Salin neng kono iso reunian ora. Nggih. Tidak seperti itu. Giginya saja sebesar gunung. Badannya itu nggih, panjangnya satu punggung dengan punggung yang lain 3 hari perjalanan. Tebalnya kulit 3 hari perjalanan. Orangnya besar-besar, oleh Allah dijadikan tubuh yang besar biar terasa siksaan. Tidak mati, bisa seperti apapun tidak mati. Ulama natijat julubuhum batal naum juludan hoirohal yatukul azab. Ketika sudah mateng kulitnya diganti dengan kulit yang baru, hancur tubuhnya diganti tubuh yang baru, agar terus menerus merasakan siksaan.
Itu keterangannya dari Allah Subhanahu wa taala. Informasinya A1 lho niku. Allah nyampaikan ngoten aja susah-susah karo donya. Sik enek kesempatan urip niku syukur. Mbah masalah urip koyo piye tetap syukur. Karena masih hidup. Masih bisa melakukan hal-hal yang manfaat untuk kita ketika mati. Wabil qadri yang terakhir. Wabil qadari lan iman kelawan qada qadar. Takdire Gusti Allah. Piye pengertiane iman nggene qada qadar? Iku i'tiqadu annama ngiyakini sak temene barang qadarahu kang nakdirake ing masapa Allah Gusti Allah. Ta'ala kalim luhur sapa Allah fil azali dalam zaman azali. Iku labuda wajib apa min wuku'ihi tumibanima. Harus meyakini apa yang sudah ditakdirkan Allah di zaman azali yang ditetapkan di Lauhul Mahfuz itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Kalau memang ditetapkan terjadi oleh Allah. Wa man lam yuqaddir wa malan utawi lan setuhune barang lam yuqaddiru kang ora nakdirake sapa Allah ing ma ya yastahilu iku yastahilu muhal apa mustahil apa muku tumibane mah. Apa yang tidak ditakdirkan tidak akan terjadi. Yang terjadi itu apa yang sudah ditetapkan. Kita mau menghindar seperti apapun ya tidak bisa. Kita berharap seperti apapun kalau memang tidak ditakdirkan ya tidak bisa. Maka jalani hidup biasa-biasa mawon. Jangan merasa kita bisa mengendalikan hidup, merubah hidup, melakukan sesuatu yang bisa menjadikan kita terpenuhi keinginan, tidak bisa. Semuanya yang terjadi sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuai yang kita kehendaki. Masya Allah kana wa malam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah itulah yang akan terjadi. Dan apabila tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Kenapa kita kok ruwet-ruwet urip? Mikir juru-jurunya apa? Wong kabeh karek nglakoni, awake pengin keluar dari apa yang tidak kita inginkan. Jika Allah tidak menghendaki ya ndak bisa. Nggih. Sak mampune mawon. Melakukan sesuatu sesuai dengan yang kita mampu. Jangan ngoyo-ngoyo. Jangan memaksakan diri di luar batas kemampuan. Bukan kita yang merubah hidup kita. Yang merubahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah benar-benar mau memberikan yang kita inginkan. Syaratnya berikan apa yang diinginkan oleh Allah. Yang diinginkan oleh Allah untuk kita yaitu taat, takwa, melakukan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang. Zahiran wa batinan. Lahir batin kita nurut sama apa yang diinginkan Allah, Allah pasti akan memberikan apa yang kita inginkan. Doa dalam bentuk perbuatan lebih mustajab daripada doa dalam bentuk ucapan. Sementing apik karo Gusti Allah, sampean ndak njaluk apa-apa karo Gusti Allah. Gusti Allah wis ngerti apa sing sampean butuhne. Ngoten ya. Wa nastune kelakuan ta'ala, wa nastune Allah taala ku qaddara mesti sapa Allah. Al khaira ing kebagusan wa syarran Allah. Nah niki lho. Allah mentakdirkan baik dan buruk. Buruk niku musibah, buruk itu maksiat. Baik itu nikmat, baik itu adalah taat. Niku ditentokne kalih Gusti Allah. Qabla khalqil khalqin dalam sadurunge ndadekake makhluk. Wa anna jami'al kainati lan satune sakabehane pura-pura perkara kang maujud iku biqadahi kelawan pestene Allah. Wa qadarihi lan tegese pestene Allah. Semua yang terjadi atas takdir yang telah ditetapkan Allah sejak zaman azali ditulis di Lauhul Mahfuz. Dalam Al-Quran firman Allah, ma'asoban musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir likaila ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum.